Hello guys, welcome back to my channel Channel. Oke, jadi di video kali ini kita ada di Hyundai seperti biasanya. Ini alamatnya ada di Arteris Padio Pontianak. Di sini kita akan mereview unit baru lagi di Hyundai Pontianak, yaitu Hyundai Santa Fe. Nah, di sebelah saya ini sudah ada mobilnya. Di Indonesia sendiri, Hyundai itu memasukkan Santa Fe dengan dua varian mesin, yaitu varian bensin dan juga varian diesel. Nah, untuk unit yang di sebelah saya ini merupakan varian yang tertingginya, yaitu varian diesel 2200 cc turbo diesel. Oke, kemudian kita lihat di bagian depannya. Untuk bagian depannya Santa Fe facelift ini, itu di bagian grillnya ada perubahan sedikit, dan untuk sekarang di bagian grillnya ini sudah dibuat menyatu hingga ke bagian headlamp. Nah, untuk headlampnya ini juga sudah full LED, mau lampu dekat maupun lampu jauh, serta juga ada DRL, dan DRL-nya ini dibuat menyambung dari bagian atas hingga ke bawah dekat bagian headlampnya ini, serta juga ada lampu sen di bagian atasnya ini, dan semuanya sudah full LED. Kalau kita lihat di bagian bawah headlampnya ini juga terdapat lubang ventilasi. Ini juga lubangnya tembus ke belakang, jadi bukan lubang-lubangan palsu. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian depannya, di bawah logo Hyundai-nya ini terdapat sebuah kamera, karena mobil ini sudah mensupport kamera 360. Serta juga terdapat 4 buah sensor parkir di bagian depannya, seperti di bagian bawah ini. Dan kita langsung lanjut saja ke bagian sampingnya. Oke, kemudian lanjut ke bagian sampingnya di Hyundai Santa Fe ini. Seperti yang tadi sudah saya bilang, di bagian depan itu tadi ada sebuah lubang ventilasi udara, dan itu akan dialirkan ke belakang sini, sudah dibuatkan lubangnya juga. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk velgnya ini, mobil ini dilengkapi dengan ban 235/60 dengan ring ukuran 18, dan untuk desain velgnya ini velg dual tone. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian sampingnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu panjang keseluruhan dari mobil ini. Mobil ini memiliki panjang keseluruhan 4785 mm dengan lebar mencapai 1900 mm. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian spionnya ini, itu terdapat lampu sen dan juga kamera 360 di bagian bawahnya. Dan untuk handle pintunya, dia dibuat seperti dual tone. Untuk bagian atasnya seperti abu-abu gitu, dan di bagian bawahnya itu sewarna dengan warna body. Nah, kemudian untuk di handle pintunya ini, itu juga ada tombol untuk smart entry-nya, dimana ketika kita menekan tombol ini, dia akan mengunci pintu, dan ketika pintu itu terkunci, spion juga akan terlipat secara otomatis. Dan ketika kita buka lagi, spionnya juga akan terbuka. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakangnya ini sebenarnya juga sudah dilengkapi dengan shark fin antena di bagian belakang. Nah, kemudian kita akan lanjut melihat ke bagian belakangnya. Nah, kemudian untuk bagian belakangnya ini, di bagian pintu belakangnya itu ada sesuatu yang spesial, di mana pintunya ini akan membuka secara otomatis ketika kita membawa kunci dan mobil itu dalam kondisi dikunci. Seperti ini, kita berdiri di belakangnya, dan dia akan otomatis mendetek kunci, dan kemudian pintu bagasi belakang itu akan terbuka secara otomatis. Ini di remote-nya itu
bisa digunakan juga untuk membuka atau menutup pintu bagasi belakang. Seperti ini, ketika udah terbuka, kita dapat menutupnya dengan menekan tombol yang ada di pintu, atau kita dapat menggunakan tombol yang ada di remote-nya. Kita tinggal menekan dan menahan. Pintu juga akan tertutup. Nah, untuk bagian belakangnya ini juga terdapat kamera belakang untuk mendukung kamera 360-nya. Serta kalau kita lihat yang menjadi pembeda yang dapat kita lihat dengan mudah itu ada di bagian garis merahnya ini. Di mana untuk garis merahnya ini di varian yang sebelum facelift itu tidak ada. Namun di varian yang facelift ini sudah ditambahkan. Dan untuk lampu belakangnya itu sudah full LED. Serta kalau kita mau membuka pintu bagasi belakang, selain menggunakan cara tadi, kita juga dapat menekan tuas di bagian belakangnya dengan mudah. Dan pintu juga akan terbuka secara otomatis. Dan sekarang kita akan melihat untuk ke bagian dapur pacunya Hyundai Santa Fe ini. Untuk membuka kap mesinnya itu cukup mudah karena ini sudah dilengkapi dengan dua buah hidrolik sehingga kita tidak perlu menggunakan tuas untuk menahan kap mesinnya. Dan kemudian untuk mesinnya ini sendiri, Hyundai Santa Fe ini sudah dilengkapi dengan mesin turbo diesel 2200 cc yang sudah dilengkapi dengan teknologi Smart Stream dari Hyundai, serta mesin ini dapat menghasilkan tenaga 202 horsepower dan torsi mencapai 404 Nm. Nah, tenaga itu juga disalurkan ke dua buah roda depan dengan melalui transmisi 8 percepatan, dual clutch transmission. Oke, sekarang kita akan masuk untuk melihat ke bagian interiornya. Dan untuk membuka pintunya, kita tinggal menekan tuas yang ada di pintu. Nah, ketika kita membuka pintu, di bagian bawahnya ini kalau kita lihat, ini ada semacam lampu. Dan ini sebenarnya untuk safety. Jadi misalnya ketika malam hari kalian keluar dan kalian membuka pintu, pengemudi di belakang kalian itu dapat melihat adanya lampu ini. Jadi biar orang lain tidak menabrak pintu ini. Dan untuk bagian pintunya ini terdapat material-material soft touch di bagian atas, bagian handle tangannya ini, serta terdapat speaker di bagian bawahnya, dan di bawahnya lagi ada sebuah cup holder. Nah, untuk pengaturan kacanya yang auto cuma di bagian drivernya aja. Untuk kaca lainnya semua masih manual. Dan untuk pengaturan jendelanya itu ada di bagian sini, dan untuk melipat atau membukanya juga tinggal menekan dari dalam. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam mobilnya. Dan untuk joknya ini sangat nyaman karena di Hyundai Santa Fe ini dia sudah menggunakan jok kulit. Nah, untuk pengaturan kursinya dia juga sudah sangat lengkap dengan pengaturan elektrik, maju mundur, dan untuk menaikkan kursinya, serta untuk reclining, dan dia juga sudah dilengkapi dengan lumbar support. Nah, untuk setirnya ini sendiri pengaturannya juga cukup lengkap karena dia dapat di tilt dan juga di teleskopik. Nah, untuk teleskopiknya ini juga sangat bagus karena untuk teleskopiknya itu bisa sangat jauh sehingga kita dapat menemukan posisi nyetir kita yang ideal. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk instrumen clusternya itu dia sudah menggunakan instrumen cluster full digital
yang kalau kita nyalakan dia juga sudah full color. Nah, untuk bagian setirnya ini sendiri dia ada dilengkapi dengan pedal shift, dan untuk lampu dia juga sudah menggunakan lampu auto, serta untuk high beam dia juga auto. Dan untuk setirnya itu sendiri dia mirip dengan Hyundai lainnya. Untuk tombol-tombolnya juga mirip. Dan di bagian kanannya ini kita dapat tombol 3 untuk mematikan traction control, untuk membuka pintu bagasi belakang, serta tombol untuk menyalakan atau menonaktifkan lane keep assist-nya. Nah, kalau yang di setir ini itu lane following assist. Serta di bagian bawahnya itu kita juga mendapatkan electronic parking brake. Kita dapat menariknya untuk menyalakan electronic parking brake dan dapat menurunkannya dengan cara didorong. Kemudian untuk bagian head unitnya ini sendiri, dia sudah menggunakan head unit digital dan udah full color. Dan untuk head unitnya ini sendiri kalau kita lihat itu sangat mirip dengan yang ada di Hyundai lainnya. Dan untuk menunya juga cukup mirip. Serta untuk touchscreen-nya dia juga sangat responsif, sangat bagus. Dan untuk head unit ini dia juga sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Nah, kemudian untuk bagian konsol AC-nya ini dia dilengkapi dengan tombol-tombol yang cukup banyak untuk mengatur AC-nya. Dan AC-nya ini dia juga sudah digital dan juga sudah dilengkapi dengan AC Auto. Nah, tapi untuk nyalain AC-nya kita cukup menekan tombol AC, dan informasi seputar AC itu akan ditampilkan di bagian head unit seperti kencangnya blower, serta untuk suhunya itu juga akan ditampilkan melalui head unit. Nah, kemudian untuk thrust transmisinya ini dia dibuat mirip dengan yang ada di Hyundai Staria dan juga Hyundai Palisade, di mana dia menggunakan tombol-tombol seperti ini. Tapi untuk memindahkannya kita harus menginjak rem terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk ruas yang ada di sebelah thrust transmisinya ini terdapat beberapa tombol. Salah satunya yaitu putaran-putaran ini. Ini digunakan untuk mengatur drive mode atau mode berkendara di mobil ini. Untuk mobil berkendara di mobil ini terdapat 4, yaitu Smart, Sport, Eco, dan juga Comfort. Nah, kemudian terdapat juga parking sensor yang dapat kita aktifkan atau matikan. Serta kalau kita tongkat tombol ini dia akan memunculkan kamera parkir. Nah, karena mobil ini sudah mendukung kamera 360, sehingga kita dapat melihat sekitar kita di sekitar mobil itu cukup mudah. Dan untuk mengakses kamera-kameranya kita juga dapat menekannya. Untuk mengganti-ganti view kita bisa menggantinya. Serta di bagian sebelah tuas transmisi ini juga terdapat hill descent control. Dan selain itu kita juga mendapatkan auto hold. Dan kalau kita lihat di bagian dalamnya ini terdapat sebuah laci penyimpanan, terdapat sebuah cup holder yang dapat dibuka tutup seperti ini, dan pembukaan dan penutupannya itu semuanya soft opening. Nah, di dalamnya terdapat sebuah jack USB dan terdapat indikator untuk wireless chargingnya. Untuk wireless chargingnya itu sendiri diletakkan di bagian samping, sehingga ketika kita meletakkan device kita itu akan otomatis menyalakan wireless chargingnya kalau device kita mendukung wireless charging. Nah, kemudian di bagian sampingnya ini juga terdapat cup holder, dan di bagian tengahnya ini juga terdapat sebuah laci penyimpanan lagi yang cukup dalam. Dan ini juga cukup berguna untuk kita menyimpan barang-barang kita, karena ini posisinya sangat dalam sehingga kita dapat menyimpan barang bawaan kita. Nah, kalau kita melihat di bagian depannya ini terdapat lampu juga sebenarnya di bagian bawah, dan juga sebuah tempat penyimpanan lagi. Serta untuk lacinya dia juga sudah soft opening. Kemudian kita akan lanjut ke bagian belakang di mobil ini. Oke, sebelum saya pindah ke bangku derek kedua, tadi kita kelupaan sesuatu. Nah, di bagian atasnya ini terdapat tombol untuk membuka sunroofnya. Karena sunroofnya ini sudah panoramic sunroof, jadi pembukaannya cukup lebar, dan kaca yang terbuka juga cukup lebar untuk sunroofnya. Nah, kemudian untuk menutupnya kita dapat menggunakan tuas yang sama, cukup kita dorong ke depan aja.
Kemudian di sini terdapat beberapa tombol yang dapat kita gunakan untuk menyalakan dan mematikan semua lampu di mobil, serta juga terdapat tuas untuk menyalakan atau mematikan salah satu lampu saja. Dan tuas ini juga berguna untuk kita gunakan itu untuk mendetek pintu. Jadi ketika pintu itu terbuka, maka lampu akan terbuka secara otomatis, dan ketika kita menutup pintu, maka dia akan tertutup secara otomatis. Oke, sekarang saya akan pindah ke bangku deret kedua. Oke, sekarang saya akan masuk ke deret kedua di mobil ini. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu untuk bagian pintunya. Untuk material yang ada di pintunya ini masih mirip dengan yang ada di pintu depan, di mana kita mendapatkan soft touch di bagian atas hingga ke bagian armrest, dan di bagian bawahnya ini terdapat speaker dan juga terdapat sebuah cup holder. Nah, kemudian kita juga mendapatkan tirai privasi di bagian belakang, sehingga kita dapat menaikkan atau menurunkannya secara manual seperti ini. Nah, kemudian masuk ke mobilnya. Untuk posisi duduknya itu di mobil ini dia cukup enak, karena joknya juga masih menggunakan jok kulit yang materialnya sama dengan yang ada di depan. Serta di bagian tengah ini kita juga mendapatkan sebuah armrest. Nah, untuk posisi duduknya ini cukup nyaman, dan kalau misalnya kita di bagian kiri belakang dan kita merasa legroomnya ini kurang lega, kita dapat memajukan atau memundurkan kursi di deret pertama ini dengan menekan tuas yang ada di samping. Nah, ini ketika kita memajukan kursi itu hingga full ke depan, ini akan menghasilkan legroom yang sangat lega di belakang. Nah, kemudian untuk pelipatan atau untuk mengakses ke deret ketiganya, di sebelah kiri ini kita mendapatkan akses berupa tombol atau tuas elektrik yang ada di bagian atas. Jadi di bagian atasnya ini terdapat sebuah tombol yang dapat kita tekan. Tombol ini dapat kita gunakan untuk mengatur reclining seperti ini, dan kita juga dapat digunakan untuk melipat bangku itu agar kita dapat masuk ke deret ketiga. Sekarang kita akan masuk ke deret ketiga di mobil ini. Oke, sekarang saya akan masuk ke deret ketiga di mobil ini. Nah, untuk melipat joknya itu agar kita dapat masuk ke deret ketiga, itu kita dapat menekan tuas elektrik yang ada di bagian atasnya ini. Namun tombolnya ini hanya ada di sisi kiri. Jadi untuk akses ke belakang, kalau kita melalui kursi di kiri ini, kita dapat menekan tombol yang ada di atas. Nah, itu dia akan otomatis membuka seperti ini, dan kita dapat akses ke deret ketiga. Oke, sekarang saya ada di deret ketiga di mobil ini. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, untuk joknya ini, dia untuk orang dewasa mungkin agak sedikit terlalu sempit di deret ketiga ini, dan untuk joknya itu juga sepertinya agak terlalu ke bawah, sehingga untuk posisi kaki itu kurang tertopang dengan baik. Nah, untuk di bagian kursi deret keduanya ini barusan saya majuin sedikit, karena kalau untuk di deret keduanya itu kita memundurkannya habis, maka untuk legroomnya itu tidak tersisa sama sekali di deret ketiga. Nah, ini untuk posisi duduk di deret kedua barusan saya set cukup nyaman, dan legroom yang tersisa masih cukup lumayan di deret ketiga, di mana kita masih mendapatkan sekitar 2-3 jari. Nah, untuk headroom sebenarnya ini juga cukup rendah dengan ukuran untuk posisi duduk orang dewasa, di mana ini headroomnya sisa sedikit. Nah, tapi untuk pengaturan AC-nya dia dapat diatur dari belakang, sehingga di belakang ini juga kita masih mendapatkan pengaturan AC dari deret ketiga, serta kita juga masih mendapatkan ventilasi AC hingga ke baris ketiga. Nah, untuk melipat deret kedua, kita juga dapat kita lakukan dengan melakukan tekan tombol yang ada di bagian kanan ini. Ini sebenarnya kita gunakan untuk misalnya kita ingin memasukkan barang dari deret ketiga, dan kita dapat menekan tombol ini. Ketika kita tekan, maka
jok di deret kedua itu akan terlipat. Dan ini kalau kita lipat juga deret ketiganya, ini akan menjadi rata lantai. Oke, sekarang kita akan melihat ke bagian kapasitas bagasinya. Untuk kapasitas bagasinya itu cukup luas di Hyundai Santa Fe ini. Nah, di dalam ini kita dapat tali untuk melipat jok di deret ketiga. Jadi kita dapat melipat jok deret ketiga itu tinggal kita tarik dan kita dorong ke depan. Dan untuk pelipatannya ini dia juga rata lantai, sehingga untuk bagasi dia menjadi sangat luas. Nah, kemudian dia juga mendapatkan partisi yang dapat kita pasang atau kita lepas. Ini kalau kita lepas, kita juga masih mendapatkan sebuah storage di bagian bawah, sehingga cukup rapi. Nah, di bagian bawahnya ini terdapat penyimpanan dongkrak dan tools lainnya. Serta di bagian belakangnya ini kalau kita lihat itu kita mendapatkan power outlet 180 watt dan kita juga mendapatkan tombol untuk kita lipat deret kedua. Jadi untuk pelipatannya itu kita cukup menekan tombol left or right. Kalau kita tekan L ini maka dia akan melipat jok di deret kedua. Dan ketika kita menekan dua-duanya dia akan terlipat seperti ini, dan ini rata lantai, sehingga kita dapat memuat barang bawaan kita masuk ke dalam, dan ini cukup luas. Oke, sekian review saya mengenai Hyundai Santa Fe diesel ini. Jika kalian ingin mendapatkan info-info lainnya tentang mobil ini, seperti info harga dan informasi detail lainnya, itu dapat kalian akses di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan kalau kalian mau langsung datang ke Hyundai-nya, alamatnya itu ada di Actris Spadio, atau kalian dapat lihat di bawah ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.